Seorang teknisi pesawat dihitung gaji dari shift ya. Ada gaji per bulan kah? Ada gaji per bulan kah? Dihitung dari shift. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lutfi Fadila di Pushback. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semua yang nonton video ini baik-baik saja. Semoga kita diberi lindungan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagi kalian yang baru banget datang ke channel ini dan kebetulan ketemu video ini, gua akan jelasin kalau channel ini adalah channel berisi tentang putar informasi mengenai dunia penerbangan, khususnya dunia teknisi pesawat. Dan di video ini juga nggak bahas teknisi pesawat aja, jadi kita ngebahas penerbangan pada umumnya di Indonesia. So, bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang dunia penerbangan di Indonesia, kalian bisa subscribe channel ini Pushback. Langsung aja diklik tombol subscribe-nya dan sekalian juga di like video ini ya. Oke, kali ini gue akan ngebuat segmen baru di channel ini. Segmen yang sebenarnya dulu pernah gue buat juga tentang ini, tapi belum ada nama segmennya. Dan kali ini gue namain segmen video kali ini adalah ngobrol bareng follower. Ya, jadi itu ngower itu gimana? Ngower itu adalah sebuah video di mana gue menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi semacam gue ngobrol gitu sama kalian. Atau lebih dikenalnya kalau di YouTube tuh Q&A. Cuman ini gue buat format bukan Q&A karena supaya lebih dekat aja sama kalian gitu ya. Jadi gue bilangnya ngobrol bareng follower alias ngower. Iya, dan terus ada yang bertanya gimana sih cara ngobrol sama gue, gimana bisa berpartisipasi di ngower. Ya, caranya itu adalah kalian follow aja Instagram gue @heylutfi. Di sana gue juga kadang-kadang buat Instagram story tentang ngobrol-ngobrol pertanyaan. Dan kali ini gue akan sering buat instastory pertanyaan seperti itu dan jawabannya akan gue jawab di YouTube channel Pushback ini. Jadi biar gue jawabnya bisa lebih panjang, bisa lebih leluasa, dan sekalian juga ngasih unjuk profil Instagram kalian yang udah tanya-tanya ke gue dipamerkan di YouTube channel ini. Jadi gue juga minta izin kepada kalian kalau Instagram kalian akan muncul di video ini karena gue akan sertakan bukti pertanyaan kalian juga di video ini. Ya, oke, di sini gue udah langsung buka Instagram gue. Gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan langsung gue jawab sejujur-jujurnya belak-belakan. Gue belum rencanain ini ya. Jadi semua yang ada di sini tuh spontan gue jawab langsung di sini. Dan kalaupun nanti ada editan, itu editannya emang gue belum baca saat ini dan mungkin akan terpikirkan gue editnya saat buat video ini. Oke, sebelum kita mulai pertanyaan pertama, kalian coba dulu di like video ini karena kalau videonya banyak like-nya itu akan semakin naik juga viewernya dan juga membantu gua mencapai 10.000 subscriber utama. Yuk, kalian yang belum subscribe juga di subscribe dulu channel ini karena ini lagi menuju 10.000. Dikit lagi, oke? Bantu subscribe dan share ya. Oke, langsung aja pertama kita jawab. Ada nih pertanyaan dari @parsaoranik Jansianturi. Oke. Pertanyaannya, Bang, kalau kita sekolah rating biaya sendiri bisa, Bang? Apakah kita dapat keringanan dari waduh, kepanjangan nih. Keringanan dari mana nih? Keringanan. Oh, ini lanjutannya di sebelahnya. Keringanan dari perusahaan, entah waktu jam kantor dikurang atau bisa izin semacamnya. Oke, gini. Kalau sekolah rating biaya sendiri itu bisa. Tapi ketika kalian belum bekerja atau di kantor kalian itu masing-masing ya. Jadi kemarin gue sempat juga training type rating itu Boeing 737NG, itu ada juga yang bayar sendiri. Itu baru lulusan dari salah satu kampus di Indonesia. Jadi dia itu bayar full sendiri, dia belum bekerja di mana-mana. Nah, kalau itu bisa bayar full sendiri. Tapi kalau lanjutannya nih, apakah dapat keringanan dari perusahaan, entah jam kantor dikurangi atau bisa izin, itu kayaknya sih tergantung dari perusahaannya masing-masing ya. Gue nggak bisa jelasin di sini karena gue belum pernah nemuin hal yang semacam ini. Kalau yang udah punya perusahaan, biasanya dia disekolahin sama perusahaannya sendiri. Tapi kalau misalnya mau bayar manual sendiri, itu gue nggak tahu dikasih izin apa enggak. Tapi kalau ditanya bayar manual sendiri bisa apa enggak, bisa. Di GMF Aeroasia udah menerima siswa dari luar GMF Aeroasia untuk ikutan sekolah type rating. Contohnya itu pas kemarin gua training Boeing 737 itu ada dari luar, bukan pegawai GMF Aeroasia tapi dia bayar sendiri, ada.
Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari @leni_ivana. Waduh, nyebutin perusahaan nih. Aduh, maaf ya, gua sertakan juga nih di sini nih. Screen capture-nya, jadi jujur aja di sini ya. Di Lion kalau resign akan di blacklist dan gak bisa masuk Lion lagi. Di Garuda atau GMF gitu juga nggak, Bang? Waduh, kalau ditanya gitu juga enggaknya, gua nggak punya dasar pedomannya, undang-undang perusahaannya atau apanya yang menyatakan seperti itu. Gua nggak tahu ya, tapi kalau dari senior ada sih yang udah pernah ke tempat lain terus masuk GMF lagi, ada. Tapi gue juga nggak bilang itu boleh ya, tapi gue juga nggak bilang itu nggak boleh. Jadi kalau ditanya aturan tetapnya gue nggak tahu, cuman kalau senior sih kayaknya tuh waktu itu gue pernah ketemu dia ngobrol bentar gitu, dia udah pernah keluar lama terus balik lagi ke GMF. Cuman dulu statusnya sih masih Garuda, dia udah belum ada GMF karena GMF kan baru sekitar tahun 2000-an berapa tuh, gue lupa lagi, aduh. Jadi dia masih Garuda keluar terus masuk lagi ke GMF itu ada. Tapi kalau semenjak jadi nama GMF ke GMF keluar terus ke GMF lagi, kayaknya gue belum nemu sih. Cuman aturannya gue belum tahu, jadi sorry ya. Tapi terima kasih untuk Leni Ivana. Oke, next ada pertanyaan lagi dari Nur Halisa 9525. Hal apa yang sangat berkesan sekaligus dua pekerjaan dijalani jadi YouTuber dan engineer? Oke, gini, kalau YouTuber itu gua nganggapnya bukan pekerjaan ya. Di sini kan bilangnya sekaligus dua pekerjaan. Kalau YouTuber tuh gua anggapnya bukan pekerjaan, karena di sini kalau kalian mau tahu nih, gaji YouTuber yang masih subscriber kecil kayak gini tuh nggak seberapa, masih recehan doang. Jadi gue nganggapnya ini bukan pekerjaan, itu hanya gue hobi aja bikin video. Awalnya tuh gue bikin video tuh di YouTube channel Lutfi Fadilah. Ini sebenarnya YouTube channel gue yang kedua, masih baru. Dan karena gue suka bikin video dan gue berpikir biar ada manfaatnya juga, jadi gue bikin video yang kayak begini. Gue bikin channel Pushfact, itu lebih ke sharing-sharing pengalaman gue. Jadi gue anggapnya ini bukan pekerjaan gitu ya. Jadi kalau yang paling berkesan ya, berkesan banget sih bikin video karena gue seneng aja. Subscriber Pushpack ini banyak yang minat juga, banyak yang subscribe. Dan kalau gue bikin video ya meskipun belum banyak-banyak banget viewersnya, tapi setidaknya adalah hubungan komentar di video itu. Jadi kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Kayak sekarang nih, kalian juga boleh komen-komen aja di sini. Nanti kalau gue lagi lihat komentar kalian, gue jawab. Oke gitu ya, Nur Halisa. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari @Noval Wicaksono. Apakah bahasa Inggris sangat diutamakan dalam seleksi masuk PT GMF? Gue udah lama banget sih nggak ikut seleksi GMF. Dulu gue ikut tuh tahun 2010-an ya seleksinya ya. 2010-an atau 2012 gitu, gue lupa. Jadi dulu emang ada seleksi bahasa Inggris, tapi nggak cuma bahasa Inggris, ada juga yang lainnya kayak psikotes juga ada, wawancara juga ada. Dan kalau emang sangat diutamakan, kalau lu sebagai engineer, gue rasa itu diutamakan juga sih, karena kan nanti juga dilihat nilai TOEIC-nya tuh, TOEIC-nya berapa, ada syarat minimumnya juga. Jadi kalau emang nggak mencapai nilainya, ya kayaknya nggak bisa masuk. Jadi kalau dibilang diutamakan juga, tapi nggak menutup kemungkinan pelajaran lainnya juga diutamakan, terutama juga psikologi kalian juga diutamakan. Oke ya, next ya. Oke, selanjutnya ada dari @monandoncn. Inilah pokoknya tulisannya ya. Bang, kalau kita udah dapat lesson AP atau EA di sekolah AMTO, nah untuk type rating berapa lama? Kalau lihat dari CSR-nya itu setelah dapat general lesson A1 A4 untuk AP atau lesson C1 sampai C4 untuk EA, itu mempunyai experience 2 tahun bekerja di lapangan baru bisa dapat AMEL. Tapi kalau lu ditanya sekolah type ratingnya,
Kayaknya sih type ratingnya bisa aja setelah basic lesson punya bisa sekolah type rating, tapi kayaknya sih percuma sih karena Amela baru bisa jadi setelah 2 tahun experience kan. Kalau ditanya type ratingnya berapa lama, kalau waktu itu gua kebetulan emang pas 2 tahunan gua kerja itu gua di sekolah type rating. Tapi tiap orang beda-beda juga sih. Kalau misalnya kita nyarinya di sekolah yang dari perusahaan ya, itu tergantung kinerja. Bisa 2 tahunan, bisa juga lebih. Tapi kalau kalian mau bayar sendiri bisa sih langsung sebelum 2 tahun juga. Cuman jadi amelnya ya ntar. Oke, next ada lagi nih obrolan dari Syahrul Hidayat 1. Buat konten bang tentang divisi-divisi yang ada di GMF. Wah, boleh juga nih. Nanti dah kalau ada kesempatan, gua bakal buat tentang divisi apa aja sih yang ada di GMF. Gue sih pengen buat, cuman gue juga nggak hafal semua divisi yang ada di GMF, takut salah gitu. Karena GMF itu banyak buat divisinya. Jadi ntar kalau ada bahan-bahan maksudnya referensi itu bakal gue buat deh nanti nextnya ya. Jadi di subscribe aja biar nggak ketinggalan. Oke, next dari Rifki Haldianto. Bahas latihan soal basic lesson dong bang dan persiapan yang dilakukan. Aduh, basic lesson itu banyakan pertanyaan juga dari pertanyaan basic dari SMA ya, kayak misalnya matematikanya itu turunan, integral gitu-gitu. Jadi gue sebenarnya udah agak lupa sih untuk pelajaran itu, tapi juga ada sistemnya. Yang gue tahu untuk basic lesson itu kalian juga harus bagus di pelajaran CASR. Kalau kalian salah berapa soal di CASR itu kemungkinan kalian bakal gagal, meskipun yang lainnya nilainya bagus, tapi kalau CSR jelek kemungkinan bisa digagalin. Dan kalau persiapan yang dilakukan itu gue sebenarnya udah pernah buat sih video tentang pengalaman gue waktu masih sekolah di kampus di STPI Curug, sekarang udah ganti namanya PPI Curug. Itu gue bahas sedikit tentang persiapan untuk waktu gue dulu mau ujian basic lesson. Jadi kalau kalian pengen lebih jelasnya coba ditonton aja videonya nih, gue tayangin di sini, atau kalau nggak muncul kalian bisa cek aja di channel gua, cari yang tentang pengalaman masuk sekolah STPI. Oke. Next. Ini ada dari Siana Ayu. New normal di bandara bagian karyawan bukan bagian penumpang. Oke, jadi kalau di bagian bandara bagian karyawan itu kita masuknya udah mulai diatur, jadi nggak full masuk semua, jadi sebagian gitu. Dan itu aja sih bedanya, tentunya juga dengan protokol-protokolnya. Kalau misalnya di GMF itu harus pakai masker, kalau kalian nggak pakai masker nggak bisa masuk ke GMF Aeroasia. Dan juga di sini udah banyak disebar hand sanitizer dan beberapa tempat cuci tangan. Jadi kalau kalian habis melakukan sesuatu cuci tangan, habis kerja cuci tangan gitu. New normalnya gitu aja sih yang berasa. Jam kerjanya dibagi-bagi, terus load pekerjaannya juga dibagi-bagi, dan sering cuci tangan dan pakai masker tentunya. Itu aja sih kalau di bagian karyawannya. Di GMF ya gue taunya, kalau di bandaranya gue kurang tahu, soalnya gue sekarang kerjanya kan di hanggar, nggak di terminal. Oke, selanjutnya dari Pradika Wanda. Politeknik yang approve AMTO terbaru bang. Sebelumnya gue udah pernah buat video kampus-kampus yang approve AMTO, kalian bisa lihat di channel gue. Cuman di sini dia tekanin yang terbaru bang. Setahu gue belum ada perubahan signifikan sih dari tahun lalu. Jadi kayaknya yang tahun lalu masih AMTO, sekarang juga masih AMTO kok. Jadi kalian bisa referensinya di video gue sebelumnya, cari aja di channel gue, oke? Oke, next ada dari Dimas Kusuma Wijaya 27. Penyebab pesawat jatuh bang. Ya, takdir. Selain takdir, kalau masalah lain-lainnya itu ada juga, terkadang banyak sih, nggak cuma satu faktor. Kadang ada masalah teknis, kadang juga ada masalah human factor, miskomunikasi, kadang juga ada masalah-masalah lainnya yang tak terduga. Kita kan nggak tahu, banyak faktor kalau ditanya penyebab pesawat jatuh ya. Jadi kita nggak bisa ngeblame satu pihak, dan itu juga perlu ada penyelidikan lagi. Intinya banyak faktor, nggak cuma satu faktor aja. Oke, next ada pertanyaan dari Dandi BP _ biaya-biaya di PPI Curug sekarang dong bang. Aduh, ini sorry banget ya Dandi ya. Jadi gini, di PPI Curug itu ada banyak jurusan.
nggak cuman jurusan yang gua ini teknik pesawat udara, ada juga jurusan penerbang jadi pilot, ada jurusan PLLU jadi ATC, ada jurusan OBU jadi manajemen, mungkin AMC jadi apalah staff di bandara atau gimana gitu ya, atau marshaling atau lain-lainnya. Ada juga ada jurusan teknik mekanikal bandara yang bekerja untuk memperbaiki di bandara, ada jurusan juga pemadam, pokoknya keselamatan gitu deh, pokoknya banyak dan itu beda-beda biayanya. Dan kalau yang sekarang gua kurang tahu berapanya biayanya, jadi untuk lebih pastinya kalian coba deh buka Instagramnya PPI Curup. Di situ ada kontak personnya baik via email atau telepon, jadi coba kalian aja telepon atau via email. Dulu gue juga nanyanya via telepon dan bahkan gue sampai samperin ke kampusnya biar lebih pasti gitu. Jadi kalau sekarang gue nggak tahu update biayanya, tapi makasih udah nanya ya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Irfan_Andrian25. Kalau engineer ada jam terbang kayak pilot nggak? Nggak ada, karena engineer itu sebenarnya nggak terbang. Kalau kalian lihat ada engineer terbang, engineer on board, itu dia kerjanya nggak pas terbang, kerjanya pas pesawatnya udah landing, itu baru dia kerja. Kenapa dia ikut terbang? Kemungkinannya itu karena di sana belum ada engineer-nya, jadi dia ikut terbang. Nah, itu bukan dihitung jam terbang. Jadi kalau ditanya ada jam terbang kayak pilot, jawabannya enggak. Oke, ini ada pertanyaan dari Dimas Prayoga 71. Walk around termasuk pekerjaan line maintenance bukan bang? Boleh banget tuh walk around bang. Walk around itu memang salah satu pekerjaan maintenance, dan bukan hanya di line maintenance, di base maintenance juga termasuk walk around, karena kita juga sering walk around juga, ngecek lagi, double check. Apalagi di akhir perawatan itu kita pastinya ada walk around lagi. Dan kalau mau ngelihat walk aroundnya gimana, di Instagram gue sempat buat video sih, sedikit banyaknya ada tentang walk around. Jadi kalian lihat di Instagram gue @heylutfi. Oke, sekalian kita berteman di Instagram juga. Oke, next bang, perbedaan rompi oranye dan hijau apa bang? Oh gini, ntar lu gue kasih tahu. Ini dari @alifpris @alif_rsky. Kalau ditanya perbedaan rompi oranye dan hijau apa bang, itu mungkin kamu lihat di teknisi dari Lion Group ya. Kalau di GMF itu rompinya semuanya hijau, tapi oranye ada juga sih. Oh gini gue baru ngeh. Jadi itu tergantung perusahaannya aja sih masing-masing, nggak ada ketentuan warna. Kalau di GMF itu warna hijau itu untuk teknisinya, teknisi line maintenance atau base maintenance itu pakai rompi kalau lagi di apron warna hijau. Kalau warna oranye di GMF itu namanya inspektor. Jadi ada namanya unit quality, itu mereka pakai rompinya warna oranye itu. Tapi kalau di airline lain atau MRO lain itu kebijakannya bisa beda aja, mungkin yang hijau masih mekanik, oranye jadi engineer, tapi ya tergantung perusahaannya sih. Tapi kalau di GMF gitu semuanya hijau. Kalau untuk teknisi atau engineer semuanya warna hijau sama, dan kalau oranye itu untuk quality controlnya. Oke gitu ya. Oke, selanjutnya ada dari Fanfan250403. Respon teman abang pas pertama abang bilang kerja jadi engineer pesawat. Kayak gini nih. Telepon nih. Halo? Halo, Ran. Gue teknisi pesawat loh. Ya, terus? Oke, next ada pertanyaan dari LFGHFR. Bang, bagaimana keadaan negeri ini sekarang? Sesungguhnya negeri ini sekarang sudah mulai membaik, alhamdulillah. Semoga aja terus membaik, dan gue juga kangen negeri ini kembali normal seperti dulu lagi, dimana kita bisa bebas keluar, bisa jalan-jalan refreshing, bisa terus mencari pekerjaan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja, bisa kerja dengan normal, gajian, tidak ada pemecatan. Gue berharap di Indonesia kembali normal lagi, kita doain aja ya. Dan kalian juga
Terus ikuti juga aturan atau anjuran dari pemerintah tentang kesehatan. Jangan diabaikan. Kalau kalian mengabaikan ya kapan juga normalnya lagi. Jadi semuanya itu juga kembali ke kita masing-masing. Oke, next ada pertanyaan dari Yudaja underscore. Seorang teknisi pesawat dihitung gaji dari shift ya. Ada gaji per bulan kah? Ada gaji per bulan kah? Dihitung dari shift. Teknisi pesawat di gajinya per bulan. Kalau di MRO gua tempat bekerja per bulan. Kayaknya di MRO sebelah lainnya di Indonesia juga per bulan. Tapi gua juga mungkin bisa menyatakan ada yang dihitung gajinya dari per shift. Cuman gua nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Di Indonesia tuh yang gua tahu rata-rata sebagian besar per bulan gajinya. Oke, segitu aja dulu pertanyaan-pertanyaan yang gue jawab, udah cukup banyak. Next, kalau kalian ada pertanyaan lagi, mungkin gue bakal buat Instastory lagi, jadi kalian akan bisa menulis pertanyaan kalian di Instastory. Jadi jangan lupa kalian subscribe juga channel ini dan juga di follow Instagram gue @heylutfi. Dan sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa di like video ini, di subscribe juga supaya cepat 10.000 subscriber lagi kita, oke? Sampai ketemu di episode Pushfact selanjutnya dan stay on ground.